Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesti Wahyuni, NIM 18058023. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian tindakan kelas yang berjudul Upaya Meningkatkan Keaktifitasan Siswa dalam Pembelajaran melalui Pendekatan Inquiry. Baik, yang bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Keaktifan belajar siswa yang merupakan usaha pendorong yang dimiliki di dalam dirinya agar memiliki keinginan yang kuat untuk mengikuti proses pembelajaran yang agar mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Upaya yang bisa dilakukan oleh guru dapat meningkatkan keaktifitasan belajar siswa adalah dengan mempersiapkan inovasi baru untuk dapat menimbulkan kesan yang menarik bagi siswa sehingga motivasi siswa dalam belajar timbul dengan sendirinya. Salah satunya bisa menggunakan pendekatan inquiry ini. Dalam pendekatan ini, guru bisa mengajak siswa secara langsung dan mengaitkan materi pembelajaran dengan kejadian langsung yang pernah dialami oleh siswa tersebut. Menurut Sanjaya 2012 mengatakan bahwa metode pembelajaran inquiry ini adalah strategi pembelajaran yang kegiatan pembelajarannya yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Nah, kurangnya keaktifitasan siswa ataupun peserta didik dalam proses pembelajaran tidak hanya akibat dari permasalahan peserta didik, tetapi juga gurunya, seperti guru tersebut terlalu monoton dalam menjelaskan materi, guru tidak memperhatikan peserta didik dalam memberikan tugas, kurangnya keaktifan guru dalam mengajar dan dalam menyampaikan materi dan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini dapat mempermudah guru dalam memberikan pelayanan belajar dan juga mempermudah bagi siswa untuk memahami materi yang akan disampaikan oleh guru tersebut dengan memelihara suasana pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Nah, berdasarkan dari latar belakang yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa identifikasi masalahnya tersebut yaitu yang pertama, guru dalam mengajar atau menjelaskan materi masih monoton. Yang kedua, siswa kurang aktif dalam belajar. Nah, yang ketiga, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang saya jelaskan tadi dapat diuraikan yaitu apakah metode inquiry ini dalam pembelajaran dapat meningkatkan keaktifitasan siswa dalam belajar. Tujuan masalahnya sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah meningkatkan keaktifitasan siswa dengan menggunakan pendekatan inquiry selama mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi upaya meningkatkan keaktifitasan siswa dalam pembelajaran serta memberikan gambaran bagi peneliti untuk selanjutnya dalam bidang yang sama. Yang kedua yaitu manfaat praktisnya. Yang untuk guru dapat memberikan inspirasi bagi guru dalam merencanakan dan mengelola pembelajaran. Yang kedua, dapat meningkatkan keinginan guru dalam menggunakan pembelajaran dengan semangat dan memanfaatkan metode pembelajaran inquiry. Yang kedua, manfaatnya bagi siswa yaitu dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar, lebih mudah memahami karena peserta didik belajarnya secara langsung. Yang ketiga yaitu memiliki tanggung jawab dalam belajar. Selanjutnya yaitu kajian teori. Aktivitas belajar yang dimaksud adalah seluruh rangkaian aktivitas mulai dari kegiatan fisik sampai kegiatan psikis. Nah, menurut Sardiman dalam buku Erwin Rida 2007 halaman 37 menegaskan bahwa pada prinsipnya belajar adalah berbuat. Tidak ada belajar jika tidak ada aktivitas. Itulah mengapa aktivitas sangat penting dalam interaksi belajar mengajar. Dari pendapat di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa aktivitas dan hasil belajar itu saling berhubungan, terbukti dengan adanya pemaparan yang menerangkan bahwa tanpa adanya aktivitas, proses belajar tidak mungkin terjadi. Nah, penyimpulan ini membuktikan kalau proses belajar tidak terjadi, maka hasil belajar tidak terjadi. Mulyani
Mulyani Sumantri dan Johar Permana tahun 1999 halaman 165 menyebutkan tujuan penggunaan strategi pembelajaran inquiry. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan siswa dalam menemukan dan proses bahan pembelajaran. Yang kedua, mengurangi ketergantungan siswa pada guru untuk mendapatkan pengalaman belajarnya. Selanjutnya, melatih peserta didik menggali dan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar yang tidak ada habisnya. Dan yang ketiga, memberi pengalaman belajar seumur hidup. Selanjutnya, studi relevan. Dari beberapa penelitian yang saya temukan ataupun yang saya dapatkan dari beberapa jurnal. Nah, yang pertama, hasil penelitian dari Triwidodo pada tahun 2011 ataupun 2012 yang berjudul Upaya Meningkatkan Aktivitas Belajar Matematika Melalui Metode Inquiry pada siswa kelas 6 menunjukkan bahwa penerapan metode inquiry dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Yang kedua yaitu teori behavioristik. Menurut pendekatan behavioristik, belajar dipahami sebagai proses perubahan tingkah laku yang relatif berlangsung lama sebagai hasil pengalaman dengan lingkungannya. Belajar dapat dipahami sebagai tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya yang melibatkan proses tingkah laku ataupun akibat proses kematangan fisik. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antar stimulus dan respon, di mana stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, dan lain-lain yang dapat ditangkap melalui alat indera ataupun perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme untuk bereaksi ataupun berbuat. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan oleh peserta ketika belajar. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Salah satu masalah yang dalam pembelajaran IPS yaitu adanya kecenderungan pengelolaan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru lebih berorientasi kepada proses menghafal materi pelajaran dengan pola komunikasi satu arah yaitu guru kepada siswa. Guru cenderung menggunakan pendekatan modern yang bermakna, di mana guru menggunakan metode ceramah dalam bervariasi yaitu perpaduan antara ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Sementara aktivitas siswa menjadi rendah karena siswa hanya duduk dan mendengarkan penjelasan akibatnya. Akibatnya siswa mudah menjadi jenuh dan merasa bosan. Dalam pembelajaran inquiry ini, guru sangat berperan sebagai fasilitator, di mana guru memberikan informasi ataupun ceramah kepada siswanya, dan guru juga harus memfokuskan pada tujuan pembelajaran untuk mengembangkan tingkat berpikir yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya pembelajaran inquiry ini merupakan sebuah siklus. Menurut Amri dan Ahmadi, siklus tersebut terdiri dari 7 bagian yang meliputi proses perpindahan dari pengamatan menjadi pemahaman. Siswa belajar menggunakan keterampilan dalam berpikir kritis, observasi, mengajukan dugaan sementara ataupun hipotesis, bertanya, mengumpulkan data, dan menyimpulkan. Strategi pembelajaran inquiry ini ada 6. Yang pertama, guru mengharapkan siswa dapat menemukan sendiri jawaban dari suatu permasalahan yang dipecahkan. Yang kedua, jika bahan pelajaran yang akan diajarkan tidak berbentuk fakta ataupun konsep yang sudah jadi, akan tetapi sebuah kesimpulan yang perlu pembuktian. Yang ketiga, jika proses pembelajaran berangkat dari ingin tahu siswa terhadap sesuatu. Dan yang keempat, jika akan mengajar pada sekelompok siswa yang rata-rata memiliki kemampuannya berpikir. Yang keenam, siswa belajar terlalu banyak sehingga bisa dikendalikan oleh guru. Dan yang keenam, guru memiliki waktu yang cukup untuk menggunakan pendekatan yang berpusat pada siswa. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang dapat diambil dari hipotesis bahwa peningkatan keaktivitasan belajar siswa setelah diterapkannya metode inquiry ini pada pembelajaran sosiologi dapat mendorong siswa untuk mencari dan menemukan konsep dengan lebih baik. Salah satu keunggulan dalam metode inquiry ini adalah menekankan pada pengembangan aspek kognitif.
Pendekatan inquiry ini mengembangkan siswa lebih banyak belajar sendiri dan mengembangkan kreativitasnya dalam memecahkan suatu masalah. Kita lanjut kepada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini yaitu kuantitatif, di mana kita menemukan data dan wawancara. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Alasan peneliti menggunakan penelitian tindakan kelas karena peneliti adalah seorang calon guru yang mengupayakannya peningkatan dan perbaikan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, desain penelitian. Model penelitian ini menggunakan desain tindakan kelas. Alasan peneliti menggunakan tindakan kelas karena merupakan penelitian yang bersiklus yang terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi yang dilakukan secara berulang. Setting pembelajarannya. Penelitian ini dilakukan pada kelas 11 di mana siswa laki-lakinya berjumlah 11 orang dan perempuannya 17 orang. Peneliti ini adalah seorang mahasiswa yang berniat memperbaiki kualitas pembelajaran dengan menerapkan pendekatan inquiry sebagai pembelajaran yang menyenangkan dengan tujuan untuk meningkatkan keaktivitasan belajar siswa dalam belajar sosiologi dalam menggunakan pendekatan inquiry. Rincian kegiatannya yaitu yang pertama perencanaan. Yang pertama, peneliti mengidentifikasi masalah yang muncul saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua, peneliti menganalisis penyebab timbulnya masalah yang muncul saat pembelajaran. Yang ketiga, peneliti melakukan analisis masalah kurikulum untuk mengetahui kompetensi dasar yang akan disampaikan kepada siswa dengan menggunakan pendekatan inquiry. Selanjutnya, merancang pembelajaran mengenai penerapan pendekatan inquiry dalam pembelajaran sosiologi. Selanjutnya, membuat RPP sesuai materi yang sedang diajarkan dengan menerapkan metode inquiry. Dan terakhir, menyusun dan menyiapkan instrumen lembar observasi mengenai keaktivitasan belajar siswa. Yang berikutnya, pelaksanaan. Nah, dalam kegiatan ini, peneliti melaksanakan RPP yang telah dirancang sebelumnya. Pelaksanaan dilakukan sesuai jadwal pelajaran tatap muka, yaitu 1 kali tatap muka selama 2 kali 30 menit, di mana proses pembelajaran berdasarkan rencana siklus dan jumlah siklus tergantung target yang dicapai sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, pengamatan dilaksanakan selama proses pembelajaran di kelas dengan menggunakan lembar observasi yang meliputi pertama, situasi kegiatan pembelajaran, keaktifan belajar sosiologi siswa, dan kemampuan siswa dalam melakukan demonstrasi ataupun eksperimen. Dan yang terakhir, refleksi dilakukan untuk mengkaji hasil tindakan pada siklus mengenai keaktifitasan dalam pembelajaran sosiologi. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian, yaitu alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data untuk diolah, yaitu yang pertama lembar pengamatan ataupun observasi. Sasaran pengamatan dalam penelitian ini adalah keaktivitasan belajar sosiologi dengan pendekatan inquiry. Pengamatan ini digunakan untuk mengetahui peningkatan proses belajar mengajar yang menerapkan pendekatan inquiry. Yang selanjutnya, teknik analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, kuantitatif, dan deskriptif kualitatif. Rumus yang digunakan dalam deskriptif presentase yang menggambarkan besarnya presentase keaktivitasan siswa dalam proses belajar. Dan yang terakhir yaitu tingkat capaian, di mana peneliti ini dikatakan berhasil apabila keaktivitasan belajar sosiologi dengan pendekatan inquiry meningkat lebih kurang 75% dari pembelajaran. Baik, itulah presentasi saya mengenai proposal penelitian tindakan kelas. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.